Assalamualaikum Ayah Bunda. Selamat datang di channel Bijak Anak, ruang hangat untuk belajar mendidik dengan cinta dan akhlak. Yuk, sambil nonton, tulis di kolom komentar nilai apa yang ingin Ayah Bunda tanamkan pada buah hati hari ini. Pernah nggak merasa bingung saat si kecil tiba-tiba menangis keras, menolak disentuh, atau berteriak tanpa alasan yang jelas? Kadang kita berpikir, kenapa ya kok susah banget diatur? Padahal bisa jadi bukan karena nakal, tapi karena hatinya sedang kehabisan tenaga kasih. Mungkin 5 baterai kasih sayangnya sudah hampir kosong, dan tanpa sadar kita lupa mengisinya. Yuk, pelan-pelan kita pahami makna di balik setiap tangisan itu. Pernah nggak sih kita merasa capek banget menghadapi si kecil yang tiba-tiba rewel, padahal baru saja kita turuti keinginannya? Atau saat ia menjerit hanya karena hal sepele, sementara kita sudah berusaha sabar seharian. Kadang muncul rasa bersalah, tapi juga bingung harus bagaimana. Kita ingin dimengerti, tapi lupa bahwa mereka juga ingin dipahami. Mungkin bukan perilakunya yang salah, tapi hatinya yang sedang butuh diisi ulang dengan kasih. Pernahkah kita merasa kehabisan sabar ketika si kecil tiba-tiba berteriak, menangis keras, atau menolak disentuh tanpa alasan yang jelas? Kita refleks berpikir, kenapa sih jadi susah diatur begini? Tapi kalau kita jujur, di balik rasa kesal itu, ada juga rasa bingung, bahkan sedih. Karena sebenarnya kita tidak ingin marah, kita hanya ingin dimengerti. Dan lucunya, itulah yang juga dirasakan si kecil. Ia tidak sedang ingin melawan, ia hanya ingin dipahami. Saat tantrum terjadi, sebenarnya bukan akal yang sedang berbicara, tapi hatinya. Dunia kecil mereka terasa berantakan, dan mereka belum tahu cara menenangkan diri. Maka mereka menangis, berteriak, atau melempar sesuatu. Bukan karena ingin membuat kita kesal, tapi karena itulah satu-satunya cara mereka menunjukkan, aku butuh kamu. Seringkali orang tua mengira itu tanda kurang disiplin. Padahal tantrum adalah tanda kehilangan koneksi. Ketika rasa aman mulai berkurang, ketika pelukan jarang hadir, atau ketika suara lembut terganti dengan nada tinggi, hati kecil mereka perlahan merasa jauh. Dan ketika hati merasa jauh, perilaku pun ikut berubah. Coba bayangkan, saat kita lelah tapi tidak ada yang mengerti. Saat ingin dipeluk, tapi justru disalahkan. Itulah yang dirasakan oleh si kecil ketika kita hanya melihat perilakunya tanpa memahami pesannya. Kabar baiknya, tantrum bukan tanda kegagalan. Justru itu tanda bahwa mereka masih percaya pada kita untuk menenangkan hatinya. Mereka masih yakin, mama, ayah, atau bunda pasti bisa membuatku merasa aman lagi. Jadi, sebelum menilai mereka keras kepala atau manja, coba berhenti sejenak. Tarik nafas, tatap wajah mungil itu, dan tanyakan dalam hati, apa yang sedang ia butuhkan sekarang? Bukan marah, bukan nasihat panjang, tapi kehadiran penuh kasih. Satu pelukan hangat seringkali lebih ampuh dari 1000 kata diam. Karena pada akhirnya, setiap tantrum bukan tentang perilaku yang harus dihentikan, tapi tentang hati yang sedang mencari tempat pulang. Dan tempat itu adalah diri kita sendiri. Setiap hati kecil memiliki 5 baterai kasih sayang, sumber energi yang membuatnya merasa aman, dicintai, dan berharga. Saat kelimanya terisi penuh, mereka ceria, mudah diarahkan, dan penuh rasa percaya diri. Tapi ketika satu saja mulai kosong, muncul perilaku yang kita anggap rewel atau tantrum. Padahal itu hanyalah sinyal, aku lelah, aku butuh disayangi. Baterai pertama, sentuhan fisik. Satu pelukan hangat, belayan lembut di rambut, atau genggaman tangan kecil yang erat bisa menenangkan lebih dari 1000 kata. Sentuhan lembut memberi pesan, aku aman, aku dicintai. Kadang kita sibuk memberi makanan terbaik, tapi lupa bahwa pelukan juga adalah nutrisi untuk hati. Baterai kedua,
waktu berkualitas. Bukan soal lamanya waktu, tapi bagaimana kita hadir. 5 menit tanpa gangguan gadget jauh lebih berharga daripada 1 jam sambil melirik ponsel. Tatapan mata yang fokus, senyum yang tulus, dan tawa bersama. Itulah waktu yang mengisi jiwanya. Baterai ketiga, kata yang menenangkan. Ucapan sederhana seperti, kamu berharga, mama bangga kamu mau berusaha, atau terima kasih sudah mencoba, membuat hatinya kuat. Kata lembut adalah vitamin emosional. Setiap kali kita berbicara dengan empati, kepercayaannya pada diri sendiri tumbuh. Baterai keempat, hadiah kecil. Bukan tentang barang mahal, tapi makna perhatian. Bisa berupa coretan gambar bersama, bunga kecil di taman, atau stiker lucu di buku favoritnya. Hadiah kecil ini memberi pesan, aku dilihat, aku diingat. Baterai kelima, tindakan layanan. Membantu memakaikan baju, menyiapkan bekal, atau mendengarkan cerita panjang mereka adalah bentuk cinta yang nyata. Tindakan kecil ini menegaskan bahwa cinta bukan hanya kata, tapi juga perbuatan. Ketika kelima baterai ini terisi, si kecil menjadi tenang, mudah diajak bicara, dan penuh kasih. Tapi ketika salah satunya kosong, mereka mudah gelisah, sensitif, dan mencari perhatian. Tugas kita bukan mengisi semua baterai sekaligus, tapi peka terhadap mana yang sedang butuh diisi. Karena cinta tidak diukur dari seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa tulus kita hadir saat dibutuhkan. Kadang, sebelum si kecil benar-benar meledak, sebenarnya sudah ada tanda-tanda halus yang sering kita lewatkan. Mereka mungkin mulai rewel, mudah tersinggung, tidak fokus, atau tiba-tiba menolak hal-hal yang biasanya mereka sukai. Tapi, di balik semua itu, ada pesan yang ingin disampaikan. Aku lelah, hatiku butuh diisi. Saat baterai kasih sayang mulai habis, perilaku bisa berubah pelan-pelan. Misalnya, kalau baterai waktu berkualitas kosong, mereka akan lebih sering memanggil-manggil, bahkan dengan cara yang tidak menyenangkan. Mereka ingin kita hadir, bukan sekedar ada. Kalau baterai kata lembut kosong, mereka mudah menangis atau menutup diri. Karena dalam diamnya, mereka butuh diyakinkan bahwa dirinya tetap berharga. Kalau baterai sentuhan fisik yang habis, mereka bisa tampak gelisah, tidak bisa diam, seolah mencari cara agar disentuh atau dipeluk. Sedangkan kalau hadiah kecil jarang diberikan, mereka bisa merasa tidak diperhatikan. Dan kalau tindakan layanan berkurang, mereka mungkin menunjukkan sikap ingin dilayani berlebihan, bukan manja, tapi rindu akan perhatian yang nyata. Kita sering mengira itu masalah perilaku, padahal itu bahasa cinta yang sedang kehilangan sinyal. Sama seperti ponsel yang baterainya habis, sinyal pun melemah. Begitu juga hati yang kehabisan kasih. Tugas kita bukan menekan perilaku itu, tapi mengisi ulang baterainya dengan kesabaran dan kasih yang konsisten. Dekati, tatap matanya, peluk jika perlu, dan tanyakan dengan lembut, "Kamu mau mama temani? Atau kamu mau cerita dulu?" Kadang, satu kalimat seperti itu bisa menenangkan lebih dari 1000 nasihat panjang. Ingat, hati kecil tidak butuh banyak teori. Mereka hanya butuh dirasakan. Ketika kita mulai memahami tanda-tanda kecil itu, bukan cuma menenangkan perilaku, tapi juga membangun jembatan cinta yang membuat mereka tumbuh tenang dan percaya diri. Karena setiap jiwa yang dicintai dengan cara yang benar, akan belajar mencintai dunia dengan cara yang indah pula. Peluk. Kalau kita tahu sumber masalahnya, maka cara memperbaikinya jadi jauh lebih mudah. Saat perilaku si kecil mulai menantang, jangan buru-buru marah. Coba berhenti sejenak, tarik nafas, lalu tanyakan dalam hati,
Baterai kasih sayang mana yang sedang kosong hari ini? Baterai pertama, waktu berkualitas. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit tanpa gangguan. Letakkan ponsel, matikan TV, dan lihat matanya. Dengarkan cerita mereka sepenuh hati, meski cuma tentang hal kecil. Jangan hanya mendengar, tapi hadir. Saat itu, dunia mereka hanya butuh kita. Bukan sebagai orang tua yang menilai, tapi teman yang mendengarkan. Baterai kedua, sentuhan fisik. Peluk lebih sering. Usap kepala, genggam tangan, elus pundak. Sentuhan ringan bisa menenangkan sistem syaraf dan membuat rasa aman mengalir kembali. Bukan hanya untuk si kecil, tapi juga untuk hati kita sendiri. Kadang, pelukan justru menyembuhkan dua hati sekaligus. Baterai ketiga, kata-kata lembut. Kata bisa menjadi penyembuh atau luka. Pilih kalimat yang menenangkan. Seperti, kamu sudah berusaha ya, atau Mama bangga kamu jujur. Ucapan positif kecil seperti ini bisa menjadi charger terbaik untuk semangat mereka. Hadiah kecil. Tidak harus mahal. Bisa sekadar gambar kecil, bunga di halaman, atau bekal spesial buat tentangan. Yang penting maknanya, bahwa mereka dilihat dan dihargai. Tindakan layanan. Coba tunjukkan kasih lewat perbuatan kecil. Bantu menata meja bersama, atau temani membereskan mainan. Saat kita melayani dengan hati, mereka belajar meneladani kasih itu. Bukan dari kata, tapi dari tindakan nyata. Setiap kali kita mengisi satu baterai, kita sedang menanam rasa aman yang jadi pondasi kuat dalam diri mereka. Anak yang cukup kasih sayang tidak hanya mudah diatur, tapi juga tumbuh jadi pribadi yang hangat dan tangguh. Dan itu semua dimulai dari kita. Orang tua yang mau hadir, mendengar, dan mencintai dengan sadar. Setelah tahu bahwa perilaku mereka hanyalah tanda, bukan kenakalan, kini waktunya kita berubah cara pandang. Karena sejatinya, mereka tidak sedang melawan. Mereka sedang meminta pertolongan dengan cara yang belum bisa diungkapkan lewat kata-kata. Mereka butuh kita untuk mendengar lewat rasa, bukan hanya telinga. Mulailah dari hal kecil. Ketika mereka menangis, jangan buru-buru menyuruh diam. Duduklah di sampingnya, usap punggungnya, dan katakan dengan lembut, Mama tahu kamu lagi kesal, nggak apa-apa. Kalimat sederhana ini bisa membuat dunia kecilnya terasa aman kembali. Kadang, satu dekapan bisa menyembuhkan 1000 amarah. Ingat, mereka tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang hadir. Tidak selalu kuat, tapi selalu berusaha memahami. Saat kita belajar menahan diri dan memilih kasih daripada marah, disitulah keajaiban terjadi. Emosi kita menular, dan kasih sayang yang kita tanamkan hari ini akan tumbuh menjadi karakter mereka di masa depan. Jadikan setiap hari kesempatan untuk mengisi ulang baterai kasih sayang, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena ketika hati kita penuh cinta, energi itu akan memancar ke seluruh rumah. Kita akan lebih sabar, lebih lembut, dan lebih dekat secara emosional. Bayangkan kalau setiap rumah diisi dengan kehangatan seperti itu. Betapa damainya dunia kecil kita. Tulit? Jadi mulai hari ini, mari sama-sama belajar untuk lebih sadar mencintai. Bukan dengan kata harus nurut, tapi dengan pelukan, waktu, dan kata lembut yang menenangkan. Dan kalau kamu merasa video ini membuka mata atau menyentuh hatimu, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tua lain yang mungkin juga sedang berjuang. Karena kita tidak sendiri, kita tumbuh bersama dengan cinta, kesabaran, dan kasih yang nyata. Kadang kita tidak sadar, di balik setiap amarah yang terlontar, ada hati kecil yang perlahan menjauh. Mereka tidak butuh kata keras. Mereka butuh pelukan yang menenangkan. Kita pun dulu pernah kecil, pernah takut, pernah hanya ingin dimengerti. Dan kini giliran kita memberi hal yang dulu kita butuhkan. Bukan teriakan, tapi pelukan. Bukan ancaman, tapi teladan.
Mari kita belajar lagi mencintai dengan cara yang benar. Karena setiap pelukan, setiap tatapan lembut adalah doa yang membentuk masa depan. Jangan tunggu mereka dewasa untuk sadar bahwa kasih orang tua adalah sumber kekuatan terbesar dalam hidup mereka. Mulai hari ini, mari kita isi lagi 5 baterai kasih sayang itu. Pelan-pelan, tapi konsisten. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama menjadi orang tua yang lebih hangat, sabar, dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, tulis di kolom komentar, baterai kasih sayang mana yang sering aku lupa isi. Kita akan belajar bareng di kolom komentar dan saling menguatkan.